Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal Qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Qabla ilqa'il muhadarah, sebelum ana sampaikan kajian, ana ra'aitu katsiran minat tullab man usiba bil marad. Ana lihat antum ni banyak yang sakit kayak santri. Sahih? Nah, bizukam wala ada yang batuk, ada yang pilek. Ilbasul kammamat. Pakai kammam masker. Nah, sahih. Fa antum lamma usibtum bil marad wa antum ma tubaluna bil akharin, antum kalau sakit dan enggak mikirkan orang lain, hada dzambun lakum, itu dosa untuk antum. Kenapa? Nyakitin orang lain, zalimin orang lain. Kalau sakit itu kita harus perhatikan bahwasanya kita itu enggak boleh menyebabkan orang lain juga sakit. Wa fil hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis Nabi bersabda, firru minal majudum firarakum minal asad, larilah kalian dari penyakit yang menular, penyakit kusta, sebagaimana kalian lari dari singa. Naam, kita harus menjauh, dan antum usahakan, apalagi di sini banyak jamaah yang sudah sepuh, yang sudah tua, imun tubuh itu enggak seperti antum, maka harus dijaga. Apalagi musim sekarang lagi musim cuacanya lagi tidak mendukung seperti itu, maka antum harus perhatikan dengan sebaik-baik mungkin. Jadi yang sakit tolong pakai kammam, masker. Nah, barakallahu fikum. Taib. Kita masuk ke mawa'idus sahabah, masih mau'izahnya Ibn Mas'ud, dan ini yang terakhir insyaallah. Nanti ke depannya kita akan bahas tentang masalah Abu Musa al-Asy'ari. Taib. Nasihatnya, dua terakhir nasihatnya Ibn Mas'ud disebutkan di sini, innal mu'mina, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'alih. Sesungguhnya seorang yang beriman, mereka akan melihat dosa-dosa mereka seakan-akan dia itu, kalau dia berdosa nih ya, dia itu melihat kondisi diri mereka seakan-akan dia duduk di bawah sebuah gunung besar. Yakhaf an yaqa'alih, dia takut kalau seandainya ditimpakan gunung tadi untuk dia. Jadi gunung yang besar itu gampang itu longsor. Orang kalau seandainya berbuat dosa, aslinya diri dia itu akan binasa. Cuman tunggu saja kapan binasanya. Nas'alullah salamatal afiyah. Jadi seakan-akan tuh ada longsor gunung besar yang jatuh menimpa dia. Ya khaf an yaqa'ari, dan dia takut kalau seandainya terjadi longsor untuk dia. Wa innal fajira, itu orang mukmin. Sebaliknya orang-orang fajir, yara dzunubahu, dia akan melihat dosa-dosa dia kalau dia berbuat dosa, kadzubabin marra ala anfihi, seperti seekor zubab, seekor lalat yang lewat di depan hidung dia. Faqala bihi hakadha, kemudian dia gini kan. Jadi nganggap dosa itu suatu hal yang biasa saja, diginikan hilang, udah. Nanti ngulang lagi, dosa lagi, lewat lagi lalatnya, ginikan lagi. Tapi kalau orang mukmin, orang longsor ditimpa, meninggal. Ada yang hidup, mungkin ada, cuman sedikit yang selamat. Itu orang mukmin, dia tahu. Kita lihatlah kemarin gempa gimana, bukan gunung itu. Ditimpa apa? Bangunan. Musibah apa Turki, zilzal, gempa. Itu banyak sekali yang meninggal. Itu baru ditimpa bangunan, apalagi ditimpa dengan semua gunung longsor untuk dia. Kalau kita lihat sekarang gunung longsor itu cuma beberapa bagian saja. Tapi orang beriman, dia itu takut kalau seandainya semua gunung turun untuk dia semua. Kemudian dia meninggal. Maka apa kata Syekh Umar Al-Muqbil di sini? Lihatlah, ini contohnya orang beriman dengan orang fajir ataupun munafik. Orang munafik itu gampang sekali berbuat maksiat, gampang sekali buat kefujuran, keburukan. Itu gampang bagi mereka. Orang munafik juga sama. Berarti kalau kita ini sering berbuat maksiat, berarti apa tandanya?
ada kemunafikan. Sahih. Orang kalau dia itu dengan mudahnya berbuat maksiat, tidak ada takut-takutnya, itu dia itu ada kemunafikan di hati dia. Syi'tum am abaitum. Kita suka ataupun enggak suka. Kita ngerasa ataupun enggak ngerasa. Itu ada kemunafikan di situ. Maka kita harus hati-hati. Makanya disebutkan di sini, kalau seseorang mukmin dia itu betul-betul takut ketika berbuat dosa dan dia menyesal, nangis dia, fadzaka alamatu iman. Maka berarti di situ ada keimanan yang ada dalam hati dia. Wa khauf, dan rasa takut dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih ada takut, masih ada takut. Tapi kalau seandainya orang munafik, masya Allah, nggak ada takut-takutnya dia. Terus berbuat dosa. Jadi kata Syekh Umar Al-Muqbil di sini, kalau seandainya kita orang beriman, betul kita nggak bakal bisa terlepas dari dosa. Naam, ada kalanya kita mungkin hari ini berbuat dosa, mungkin 3 bulan lagi berbuat dosa, mungkin nanti 6 bulan lagi berbuat dosa, mungkin 9 bulan lagi berbuat dosa, terus seperti itu. Ada aja, nggak sengaja ataupun disengaja. Maka kalau orang beriman, dia nggak akan mungkin dia itu terlepas dari dosa, apalagi orang-orang kafir. Tapi yang Allah minta adalah kapan berbuat dosa langsung ingat siapa? Allah. Langsung taubat sama Allah, kembali kepada Allah. Apa ayatnya? Allah tidak meminta kita untuk betul-betul maksum dari kecil sampai besar nggak berbuat dosa, mustahil. Kita anak Adam. Itulah yang membedakan diri kita dengan para malaikat. Itulah yang membedakan kita dengan apa? Makhluk yang Allah cintai, para anbiya. Kita ini orang-orang biasa, bashar biasa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam selalu berbuat apa? Salah, dosa. Tapi orang yang terbaik dari berbuat dosa adalah orang yang mau kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang penduduk surga, masya Allah. Yang Allah janjikan mereka penduduk surga. Siapa mereka? Antum perhatikan. Walladzina idza fa'alu fahisha. Mereka kalau berbuat keji. Antum tahu keji, fahisha? Disebutkan fahisha itu dosa besar, di antaranya zina. Cuk. Zina fahisha, khamar ummul fawahish. Ibu induk dari kekejian. Jadi fahisha itu dosa-dosa besar. Judi fahisha. Semua fahisha, bukan dosa kecil fahisha. Orang-orang penduduk surga, siapa mereka? Walladzina idza fa'alu fahisha. Ketika mereka itu mengerjakan sebuah dosa yang besar, dosa yang buruk, yang membinasakan diri mereka, zinanya, judinya, khamarnya, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka dengan dosa-dosa kecil mereka. Zakarullah, mereka langsung ingat siapa? Allah. Kalau kita, masya Allah, kalau zaman sahabat Nabi kita SAW ada orang yang berbuat zina, maka tidak menutup kemungkinan apalagi di zaman kita pasti ada yang berbuat zina, kaum musliminnya. Kalau di zaman Nabi ada yang minum khamar sampai susah untuk meninggalkan khamar, apalagi di zaman umat kita pasti ada yang terjatuh. Tapi bagaimana kondisinya? Kapan mereka berbuat dosa besar atau dosa kecil? Zakarullah. Mereka tuh takut kepada Allah SWT, ngingat Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim. Mereka langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Apa kata Allah? Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang mau mengampuni kesalahan kecuali siapa? Allah. Antum datang ke ana, wallahi antum berbuat salah sama ana, belum tentu ana maafkan. Naam sahih, ana butuh itu pada hari kiamat. Kalau ana menzalimi antum, mungkin antum enggak bakal maafkan ana, karena antum butuh itu pada hari kiamat untuk tebusan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang langsung menghapuskan dosa kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apa kata Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka ini tidak terus berbuat dosa, berbuat kesalahan yang mereka kerjakan sebelumnya dalam kondisi mereka tahu.
Kalau kita semisal hari ini minum khamar, besok taubat, masya Allah, besok minum khamar lagi, taubat lagi, minum khamar lagi, ini taubat sambal namanya. Taubat apa? Apa? Naam, taubat asal-asalan. Yang Allah perintahkan kepada kita, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah SWT dengan taubat yang nasuh, taubat yang serius, yang murni dari hati kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka berbuat salah, na'am, tapi ingat Allah, mereka istighfar, na'am, sahih. Apa balasannya? Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Mereka mendapatkan balasan ampunan dari Allah langsung kontan di dunia. Dapat ampunan, Allah hapuskan dosa-dosa mereka. Wa jannat, dan Allah akan kasih untuk akhirat mereka jannat, surga-surga tajri min tahtihal anhar, yang mana mengalir di bawahnya ada apa? Sungai-sungai, masya Allah. Khalidina fiha, mereka kekal dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, itulah sebaik-baik balasan orang yang beramal untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatul kiram, makanya diingatkan oleh Syekh Umar Al-Muqbil di sini, kalau antum mau berbuat dosa, ingat, mungkin antum bakal meninggal dengan dosa itu, dan itu besar sampai disebutkan, masya Allah. Apa kata Syekh Umar Al-Muqbil? Innal insana idza tasahala bisaghira, sesungguhnya seseorang itu kalau sudah bermudah-mudahan dengan dosa yang kecil, fala yab'udu an yatasahala bima huwa a'zam, maka dia itu tidak menutup kemungkinan dia akan mudah untuk berbuat dosa yang apa? Besar. Karena ada hadis-hadis yang menjelaskan itu. Baik. Orang sering berkali-kali berbuat zina, dulunya dimulai dari apa? Chatting. Taib. Chatting dosa kecil. Dosa kecil. Dengan lawan jenis non mahram. Sekali dikerjakan, anggap biasa sama dia. Sekali lagi dikerjakan, dia anggap biasa sama dia. Dikerjakan lagi biasa sama dia, dikerjakan lagi biasa sama dia. Apa yang terjadi? Fala yab'ud an yatasahal bil kabirah. Tidak menutup kemungkinan dia akan berbudah-budahan dengan zina, dengan dosa besar. Orang antum tahu, mulainya narkoba biasanya itu dimulai dari satu batang apa? Rokok. Sama-sama menghisap. Orang yang sudah sekali merokok. Tapi merokok dosa apa? Tutuplah, anggaplah dosa kecil. Tapi anggap dosa kecil. Sebagaimana kata Syekh bin Baz rahimahullah, anggap. Ini terus. Antum tahu? Kalau dosa kecil numpuk jadi dosa apa? Besar. Selama 40 tahun itu kita kumpulkan dosa-dosa itu, jumpa dengan Allah. Gimana? Itu cuma rokok saja. Tapi biasanya tanyakan mereka yang sudah merasakan narkotika, yang mereka ini sudah ketangkep, yang mereka ini direhab. Tanyakan sama mereka, ngerokok enggak? Naam. Mana yang mereka mulai, rokok atau narkotika? Rokok pertamanya. Hampir rata-rata. Tanyakan mereka. Kenapa? Dia mulai. Baik. Dosa mencuri. Mencuri nggak sampai nisab, nggak potong tangan. Mencuri semisal mencuri apa? Taib, dia nggak sampai nisab. Mencuri orang duit 2.000, nggak potong tangan dia, karena nggak sampai nisab dia, nggak sampai batas. Jadi mencuri itu ada batas nisabnya. Anggaplah itu dosa kecil, anggap, karena nggak potong tangan. Walaupun itu dosa besar, tapi nggak separah nanti dia itu akan mencuri yang lebih besar. Orang mencuri 2.000, lama-lama dia akan berusaha untuk mencuri 100.000, mencuri sampai jutaan, sampai muncullah orang-orang apa? Klepto. Orang yang apa? Penyakit mudah apa? Ngambil padahal nggak butuh. Itu kenapa semua? Karena mereka ini awalnya meremehkan dosa kecil, akhirnya nggak menutup kemungkinan, kata Syekh Umar Al-Muqbil, fala yab'un atasahal bima huwa a'zam, akan mudah bagi dia untuk mengerjakan dosa yang besar. Karena banyak hadis yang menjelaskan. Ini kata beliau, istinadan ila jumlatin minal ahadits al-waridah fi hadzal bab. Karena banyak sekali hadis yang menjelaskan hal itu. Anak kemarin baru sampaikan, beberapa kali Anda sampaikan di beberapa majelis.
Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la tarkabul maksiyah. Jangan mencicipi satu maksiat, kata Nabi. La tarkabul maksiyah. Jangan nyoba-nyoba satu maksiat. Nyicip, bahaya. Kenapa? Fa innaha sakhatun min rabbikum. Karena yang namanya dosa maksiat itu ada efek candu yang bisa menurunkan murka Allah SWT. Makanya Anda sering sampaikan, nggak usah kita bicara rokok yang ada efek candu, nggak usah kita bicara zina yang ada bicara apa? Narkoba yang ada efek candu. Kita bicara yang ada efek candu. Zina. Lihat orang-orang di luar sana yang jadi pelacur semisal. Mereka sampai berani nggak malu untuk berbicara tentang kondisi mereka sebagai pelacur. Dengan apa mereka mulai? Mencicipi satu maksiat selingkuh, semisal, ataupun dosa-dosa yang lain dikerjakan sama mereka. Akhirnya ketika sekali mencicip, susah untuk keluar dari dosa besar, susah untuk mengangkat diri dia dari jurang kemaksiatan, susah rasanya. Padahal dia nggak butuh itu. Dia ada istri, ada istri. Tapi kenapa dia paksakan untuk berangkat ke sana? Maksiat yang dia coba, dia cicip. Lah kata Nabi, la tarkabul maksiyah. Jangan nyicip satupun maksiat, jangan coba-coba. Orang hari ini berusaha untuk mencoba-coba melihat film yang Allah haramkan. Tengoklah, banyak orang-orang yang susah melepaskan dosa itu sampai mati, sampai meninggal. Ana tahu, Masya Allah, ada seseorang umuran umur SMP. Berarti umur 13-14 tahun. Masya Allah, kebiasaan dia, antum tahu, itu sering nonton film yang gak benar. Antum tahu sampai kebiasaan itu, dia otaknya linglung. Kita ajak ngomong, itu sadar, cuman dia itu linglung, susah paham. Anda nggak tahu rupanya, katanya di otak itu ada macam apa yang rusak gara-gara hal-hal tersebut. Dan itu Allah takdirkan seperti itu. Rusak. Ketika udah terjadi seperti itu, dia akan terus untuk berusaha gimana kondisi dia terus maksiat. Itu Allah jadikan seperti itu. Mau nggak mau, menggiring dia untuk maksiat. Jangan coba makanya. Antum tahu orang yang udah ngirup sabu, kapan nggak ada sabu di samping dia, apa yang dia jadikan? Nyayat apa? Telapak tangan kan? Darahnya diapain? Diminum. Nggak bisa, susah, candu. Awalnya gara-gara apa? Rukubul maksiyah, mencicipi apa? Maksiat. Jangan. Antum mau cari dosa apa sekarang? Dosa membunuh, tukang begal. Loh, hadis sahih Muslim, sebelum Islam ada seseorang membunuh 99 nyawa. Itu canduan nggak itu? Kecanduan udah. 99 nyawa. Itu udah kecanduan itu. Membunuh ada efek candu? Ada. Sampai Masya Allah, saking candunya dia ahli ibadah, yang dia itu saleh, tidak merusak, ahli ibadah, salah fatwa dibunuh pula sama dia. Berapa nyawa yang dia bunuh? 100. Ada nggak efek candu? Wallahi ada. Atau mau cari dosa apa sekarang? Nggak bakal ada satupun dosa di atas muka bumi ini nggak ada efek candunya. Makanya Anda sering sampaikan berkali-kali, la tarkabul maksiyah. Jangan coba satu maksiat. Judi, Anda sering sampaikan juga, judi. Orang main judi, ada nggak efek candunya? Wallahi ada. Yang parahnya udahlah kalah masih main judi. Masuk nggak akal? Nggak masuk. Kalau dia menang mungkin ada, oh anak menang dapat fulus, bisa menang lagi. Ini kalah, ulang lagi judi. Kalah judi lagi, kalah judi lagi. Makanya kata Ibn Mas'ud, hati-hati dari dosa-dosa. Sekali dosa itu jangan sampai membuat kalian melakukan dosa itu terus. Dan ini sebagaimana sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tarkabul maksiyah. Jangan cicip satu pun maksiat, jangan coba-coba. Kalau antum penasaran dengan satu dosa, karena manusia ini sifatnya suka penasaran. Suka apa? Penasaran kadang-kadang. Antum ingat, kapan antum coba, mungkin nggak Allah akan balikkan hati antum kepada sunnah. Kenapa? Biasanya orang yang sudah milih jalan kejahatan, milih jalan keburukan, nggak bakal balik lagi. Apa dalilnya? Falamma zaghu azaqallahu qulubahum.
Ketika mereka memilih jalan yang nggak benar, Allah jadikan dia nggak benar. Udah. Ini kata Allah. Falamma zaghu, mereka yang milih, mereka udah was-was aslinya. Tapi kenapa maksain untuk coba gitu loh ya? Falamma zaghu, ketika mereka yang mencoba berusaha untuk melakukan dosa itu, azaqallahu qulubahum. Allah yang jadikan mereka itu nggak benar. Seterusnya. Makanya orang-orang ketika udah sekali maksiat, susah untuk balik. Susah. Musik. Orang sekali dengar musik, tengoklah dia. Ada musik sedikit, goyang kepala dia. Ada musik sedikit, tangannya goyang. Susah. Padahal dia udah tinggalkan dosa mendengarkan musik mungkin sampai bertahun-tahun, 5 tahun. Tapi pas masuk pasar ada musik, goyang pula dia. Masih ada efeknya. Itu terjadi. Kenapa? Hati-hati dari dosa maksiat. Gak bisa. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, lihatlah Anas ibn Malik, kalau antum mau melakukan hatta dosa kecil, lihat, anggap itu besar di sisi Allah. Sahih. Anas ibn Malik mengatakan, innakum lata'maluna a'malan. Saya tahu kalian itu mengerjakan beberapa amalan. Hiya adaku fi a'yunikum minasya'r, yang mana kalian menganggap dosa-dosa yang kalian kerjakan, amal-amal yang kalian perbuat itu kalian anggap cuman seperti satu helai rambut saja. Ya udah dibuang, selesai. Ada rambut ganggu di kita, dibuang, selesai. Itu yang kalian anggap dosa-dosa yang kalian kerjakan. In kunna la na'udduha, tapi kami para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, jadi semua para sahabat menganggap dosa-dosa itu di zaman Nabi minal mubiqat, termasuk dosa besar yang membinasakan. Makanya mereka nggak bermudah-mudahan untuk mengerjakan maksiat. Susah bagi mereka mengerjakan maksiat. Kenapa? Karena mereka menganggap dosa itu dosa yang membinasakan. Makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau membuat satu judul, Masya Allah, dalam kitab sahih beliau disebutkan babu ma yutaqa min muhakkiratiz dzunub. Bab kita harus berlindung dari dosa-dosa kecil yang dianggap remeh, yang dianggap tidak berdampak. Apa kata beliau? Hati-hati. Masya Allah. Semua dosa kecilnya itu kita dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Gini Pak, antum berbuat salah, istri tahu, istri korek-korek terus, capek nggak antum? Capek kan? Capek. Istri nggak tahu semua kesalahan kita. Taib. Kita berbuat maksiat, tetangga-tetangga tahu, tetangga-tetangga korek, capek nggak hidup kita? Capek. Antum kira Allah Subhanahu Wa Taala nggak tahu semuanya? Wallahi tahu. Setiap detiknya Allah sebutkan, setiap waktunya Allah sebutkan, di hari ini, tempat itu. Saksinya siapa? Tanah berbicara, tambah malu antum. Semuanya akan berbicara. Tanah itu yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat tanah ini semua tuhadditsu akhbaraha, dia akan berbicara kabar-kabar dia. Ya Allah, terjadi di atas saya ini seperti itu. Bersaksi semuanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua kulit-kulit kita berbicara, dan Allah kunci mulut kita. Capek. Dosa kecil semuanya dikorek, digali oleh Allah SWT. Dan kita malu. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk Aisyah? Dia mengatakan, ya Aish, wahai Aisyah. Jadi Aish ini adalah panggilan kesayangan Nabi untuk siapa? Aisyah. Ya Aish, wahai Aisyah, iyyaki wa muhakkiratiz dzunub. Hati-hati engkau dari dosa yang dianggap remeh oleh orang-orang lain, dosa-dosa kecil. Jangan. Fa inna laha minallahi taliba. Karena nanti akan ada yang minta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Para malaikat itu semua akan meminta, ya Allah, adab dia gara-gara dosa kecil itu. Malaikatul adab. Malaikat apa? Adab. Semua akan minta kepada Allah SWT, ya Allah adzibu, ya Allah azablah fulan. Kenapa? Dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bilal ibn Sa'ad
rahimahullah, Bilal ibn Sa'ad rahimahullah, beliau mengatakan la tandur ila sigharil khati'ah, jangan lihat dari kecilnya dosa yang engkau perbuat, jangan. Walakin indur ila azamati man asait, tapi lihat keagungan kebesaran zat yang engkau maksiati. Jangan lihat kecilnya maksiat, na'am, tapi lihat Allah yang maha besar. Oke, Masya Allah. Antum tahu Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah disebutkan, kana al-Imam Ahmad marratan yamshi fil wahl. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah pada suatu saat pernah berjalan di sebuah lumpur. Wa yatawaqqa, pelan-pelan Imam Ahmad berusaha. Faghasat rijluhu fakhat, tiba-tiba kakinya tergelincir, masuk Imam Ahmad ke dalam apa? Lumpur semuanya. Tegak lagi Imam Ahmad berusaha untuk tegak. Faqala li ashabihi, apa kata Imam Ahmad untuk murid-muridnya? Hakadzal abdu la yazalu yatawaqqadz dzunub fa idza waqa'aha khadaha. Beginilah kondisi kita untuk menghindari dosa. Tapi kapan kita salah langkah, kita terjatuh dalam dosa, waqa'aha, akan terjebur, susah untuk keluar dari dosa. Sekarang ada loh orang meninggal gara-gara lumpur. Antum tahu kan lumpur yang narik gitu, susah untuk apa keluar karena kondisinya memang lembut di bawahnya itu kondisi maksiat. Sekarang coba antum lihat orang-orang yang udah biasa minum khamr, berapa tahun mereka? Coba lihat, dia tuh tahu itu salah, rokok ya, Masya Allah, sampai ikhwan tuh ada yang ngomong, Ustaz, anak ini susah untuk menghindarkan itu. Anak tahu itu salah, dia punya anak, diingatkan sama anak dia. Cuman itulah maksiat. Jadi mending nggak usah masuk gitu loh. Jangan sampai kepikiran itu apa? Masuk maksiat, jangan. Dia tahu itu dosa, dia tahu itu salah, dia tahu itu berdampak sama keluarga dia tahu itu berdampak untuk orang lain, berdampak untuk diri dia pertama kali. Cuman nggak bisa seakan-akan dia dibawa terus dalam apa? Lumpur. Ada Allah, ada orang-orang yang Allah rahmati, berhasil dia selamat, dia tinggalkan itu semua. Ada yang nggak selamat sampai meninggal. Makanya Masya Allah, apa kata beliau? Kalau antum di hati kita la yata'allam, ketika berbuat dosa tidak merasa sedikit pun kesalahan, wala yadiku sadruhu, dan hati kita nggak merasa sempit dengan itu dosa, falyatafaqqad qalbahu, coba cari hati dia, cek hati dia, qabla an yamuta mautan la yahya ba'dahu, sebelum hati dia mati yang nggak bisa hidup lagi. Nggak bisa hidup apa? Lagi. Makanya yang ana inginkan dari sini, untuk semua kita, dosa apapun itu jangan, coba antum apa keburukan apa sekarang? Keburukan fitnah, ada efek candu. Keburukan semisal ghibah, ada efek candu. Keburukan semisal istimna, ada efek candunya. Keburukan zina, ada efek candunya. Khamr, ada efek candunya. Main judi, ada efek candunya. Antum mau cari apa sekarang? Mukul orang pun ada efek candunya. Ada nggak efek candu mukul orang? Lo ada. Mukul orang iseng, anak-anak Masya Allah temperamen, asal pukulan sebagai pukul lagi, pukul sana pukul sini, akhirnya kebawa sampai tua. Sama anak pun main pukul, sama istri pun main mukul. Kenapa? Kebiasaan. Antum mau cari kesalahan apa yang ada efek candunya? Nggak bakal ada. Makanya sebelum kita itu mau berbuat dosa, perhatikan. Dan kalaupun kita udah terjatuh, jaga diri kita. Mungkin ada salah satu tips ana dapat dari ikhwan, dia cerita, Ustaz, dulu ada satu dosa besar yang ana kerjakan, ana nggak bisa cerita sama antum, kata dia. Ana keluar dari situ ketika ana bersumpah kepada Allah. Ana tahu di sumpah itu ada kafarat, dan ana tahu ana pakai nama Allah. Ana tahu itu besar dosanya kalau ana bersumpah. Ana mengatakan, wallahi demi engkau ya Allah, kalau aku kerjakan lagi, maka aku akan menyesal dan aku berdosa dan aku nggak akan mengerjakan itu lagi. Dia bersumpah, dan dari sumpah itu sampai sekarang Allah jaga dia. Makanya kalau ada keinginan untuk bermaksiat, walaupun antum nggak bersumpah, ingat, ucapkan ma'adzallah,
Apa ma'adzallah? Aku berlindung kepada siapa? Allah. Terus seperti itu. Enggak ada masalah. Terus kita ucapkan ma'adzallah, a'udzubillah, a'udzubillah, a'udzubillah. Sampai antum lihat akhwat semisal enggak sengaja, ucapkan apa? A'udzubillah. Jangan ditengok terus. Bahaya. Tundukkan a'udzubillah. Nanti ada lagi semisal apa? Chatting sama non mahram kita. Qul a'udzubillah. Aku berlindung kepada siapa? Allah. Ada keinginan untuk berjumpa. Qul a'udzubillah. Ana berlindung pada siapa? Allah. Tapi kalau seseorang kalau udah masuk ke dalam kubang maksiat susah untuk lepas. Susah sekali. Apalagi dengan ada komunitas narkoba, komunitas begal, sampai anak-anak muda ini kan sekarang antum coba lah lihat anak muda, geng motornya ya iya. Kenapa nyoba-nyoba? Awalnya sok hebat kayak gitu, akhirnya terjadi dan mereka sulit untuk apa? Kembali. Wallahu alam bissawab. Baik, kita masuk ke nasihat yang terakhir di sini. Ibn Mas'ud termasuk wasiat beliau adalah innan nas qad ahsanul qaul. Sesungguhnya banyak manusia di zaman kita, ini kata Ibn Mas'ud, qad ahsanal qaul. Mereka ini nasihatnya bagus sekali kalau nasihatin. Orang tua ke anaknya nasihatnya Masya Allah bagus. Guru kepada muridnya nasihatnya bagus. Ustadz kepada jamaahnya nasihatnya bagus. Dokter kepada pasiennya nasihatnya semuanya bagus. Tapi apa kata beliau? Faman wafaqa qawlahu fi'luhu. Tapi barang siapa yang perbuatannya selaras dengan perkataan dia, fadzalikal ladzi asaba hadzahu, maka dialah yang beruntung. Dokter nasihati jaga makanan. Tapi kadang-kadang dokter juga nggak jaga makan, ada sakit juga dia. Ustaz nasihati jamaahnya, tapi orang yang pertama diazab oleh Allah adalah ustaznya. Ada banyak nanti pada hari kiamat. Sahih wallah. Apa kata beliau? Orang yang sesuai perbuatannya dengan ucapan dia, maka itulah yang beruntung. Wa man la yuwafiq qawlahu fi'luhu. Barang siapa yang perbuatannya dia tidak selaras dengan ucapan dia, fadzakal ladzi yuwabbihu nafsahu. Maka dialah orang-orang yang menghinakan diri dia. Orang akan hinakan dia, Allah ngomong doang, ngomong doang. Allah cuman bisa berbicara. Allah ini, Allah itu. Jangankan Allah menghinakan dia, orang lain juga menghinakan dia. Itu banyak seperti itu. Makanya Masya Allah, ulama salaf zaman dahulu ketika mendengarkan ucapan Ibn Mas'ud ini, ucapan Ibn Mas'ud, barang siapa yang ucapan dia selaras dengan perbuatannya selaras dengan ucapannya, dia yang beruntung. Dan barang siapa yang perbuatannya tidak selaras dengan ucapan dia, maka dia adalah orang-orang yang menghinakan diri dia. Ulama salaf takut dia dihinakan oleh Allah SWT gara-gara nggak selaras perbuatan dia dengan apa? Ucapan dia. Apa kata para ulama salaf zaman dahulu? Askatatni kalimatu Abdullah ibn Mas'ud. Ucapan Ibn Mas'ud membuat saya tidak ngisi kajian isyrina sana, selama 20 tahun. Aku tidak menasihati selama 20 tahun gara-gara ucapan siapa? Ibn Mas'ud. Haitsu yaqul, sebagaimana Ibn Mas'ud mengatakan, man kana kalamuhu la yuwafiqu fi'lahu. Barang siapa yang ucapannya enggak selaras dengan perbuatannya, fa inna ma yuwabbihu nafsahu, maka dialah orang-orang yang menghinakan diri dia. Takut dia 20 tahun enggak nasihati. Makanya Pak, Masya Allah, kalau kita ini Masya Allah orang yang paling hina, orang yang paling banyak bicara, tapi orang yang nggak mengamalkan itu. Naam sahih. Makanya paling enak itu kayak antum sebenarnya. Cukup diam, mendengarkan, nggak ada kesalahannya. Ya kalau ana, wallahi antum dari anak kajian sampai sekarang ada kesalahan pasti ada. Maunya kita bicara. Cuman kalau ana di sini cuman diam, gimana? Diam semua kita di sini, nggak bisa. Ana dipaksa untuk berbicara di sini. Cuman anak akan berusaha untuk memfilter itu. Yang apa yang salah anak akan minta ampun kepada Allah, dan apa yang benar anak berharap bisa bermanfaat untuk diri anak pribadi dan untuk semua orang. Pas itu saja. Tapi kondisinya Masya Allah, ulama salaf saking takutnya 20 tahun nggak ngasih nasihat gara-gara ucapannya apa? Ibnu Mas'ud. Makanya sekarang kita bisa ambil faedah. Banyak sekali di kalangan kita yang udah kenal sunnah,
ketika mendidik anaknya habis kadang-kadang. Dia nasihatin anaknya, naam, nasihatnya Masya Allah indah sekali. Tapi orang tuanya sendiri tidak selaras perbuatannya dengan ucapan. Nak, semangatnya belajar gini gini. Lah, pas ketika pulang dari pondok, anaknya mendapati bapaknya kebanyakan apa? Nonton TV. Ibunya nonton TV. Bapaknya nganggur depan teras. Ngapain? Ya nganggur, minum kopi, duduk-duduk. Dari jam berapa sampai jam berapa nggak ada perubahan, duduk aja. Kadang-kadang gimana dinasihatin, nak kamu harus semangat di pondok gini. Oh panjangnya Masya Allah. Rajinnya baca Qur'annya, hafalkan hadis-hadisnya. Sampai rumah, pulang di hari pertama, lah, lu rupanya gini abah nih, rupanya gini bapak nih, gini abi ini. Akhirnya anak itu akan mudah untuk mengikuti apa yang dikerjakan bapaknya dibandingkan apa yang diucapkan oleh bapaknya. Dan ini kata semua para ulama salaf zaman dahulu. Adzan belum? Nah, fadhal. Adzan kita lanjutkan badal adzan habis nih. Fadhal. Allah akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
Baik. Kita lanjutkan di sini. Jadi usahakan ucapan kita selaras dengan apa? Perbuatan kita. Sampai Masya Allah, Imam Malik ma'ruf, seorang imam daril hijrah, imam besar di Madinah, dan beliau Masya Allah ulama yang mengamalkan apa yang beliau ucapkan. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Beliau semangat dakwahnya. Balaghani 'anil Qasim ibn Muhammad. Al-Qasim ibn Muhammad mengatakan, adraktun nas. Aku mendapati golongan manusia. Jadi ulama-ulama zaman dahulu, para sahabatnya, para tabi'innya, wa ma yu'jibuhumul qaul, innama yu'jibuhumul amal. Mereka itu tidak tertarik sama ucapan seseorang, enggak. Tapi mereka tertarik dengan apa? Al-amal, perbuatan mereka. Makanya nanti antum kalau udah jadi masih santri nih sekarang, kalau udah jadi ustadz besar, kalau udah ngajar, sesuaikan, selaraskan. Antum ngomong panjang lebar, kita harus semangat menuntut ilmu, kita harus semangat berdakwah. Ketika berdakwah melempem, santri akan malas juga. Makanya anak sampai sekarang akan berusaha gimana kondisinya untuk semangat dakwah, semangat menuntut ilmu. Mungkin walaupun kondisi rindu sama keluarga itu ada. Ana beberapa hari yang lalu itu kan ke Medan. Pondok tuh ngasih jatah 10 hari libur. Bas, saat antum pulang, tapi tolong jangan lama-lama, 10 hari. Pesan istri anak waktu itu, bang, tolong jangan kajian di sini. Adik kangen katanya. Adik mau lama sama abang. Anak sengaja gak bawa imamah anak tinggal. Anak gak ada niat untuk kajian. Anak tinggal. Ikhwan datang ke rumah. Ustaz, tolong khutbah. Akhirnya ngomong ke istri anak, Dek, abang khutbah ya? Oh iya, kalau khutbah gak apa-apa, kata dia. Taib, anak ngisi khutbah. Ketika anak khutbah itu diumumkan, semua ikhwan tahu dan sebagainya. Memang ikhwan berharap untuk diumumkan dan semuanya tahu. Ikhwan sebelah minta juga kajian. Istri anak awalnya nangis. Wallahi berat. Pisah sebulan, jumpa 10 hari, kemudian pisah lagi 3 bulan, wallahi berat. Tapi anak gak enak gitu loh. Gimana anak nasihatin terus kepada jamaah, antum harus semangat, antum harus semangat, antum harus semangat. Anak sendiri gak tega gitu loh. Masa anak sendiri habis itu lepas? Ya enggak lah. Ya kita harus semangat, anak sampaikan. Sampai anak akhirnya minta izin sama istri, ngerayu gitu loh. Biar istri anak tuh nggak terlalu sedih gitu. Anak sampaikan, Dek, nggak apa-apa, pahala sama adik. Ya udah bang, nggak apa-apa. Besoknya minta lagi sampai 4 kali. Dan anak sampaikan bahas 4 kali. Anak nggak bisa lebih dari itu. Bahas 4 kali. Anak ada istri anak punya anak-anak. Allah, anak rindu sama mereka semua.
Anak hampir tiap pekan, itu dari Senin sampai Sabtu, pulang jam 11 malam, istri nunggu anak udah tidur. Makanya ada satu yang anak senang. Itu kalau seandainya anak-anak bawa mainan Khalid itu sih, bawa mobil-mobilan kalau ke kantor, bi ayo main. Itu anak seneng sekali. Anak lagi di kantor, lagi belajar, anak kuliah juga. Anak kuliah, anak belajar, anak ngajar. Kalau anak ada lagi waktu kosong, anak-anak datang, main anak di kantor. Main mobil-mobilan, tabrak-tabrakan. Terus seperti itu. Kenapa? Anak paham waktu untuk dakwah tuh banyak sekali. Habis untuk keluarga nggak ada kadang-kadang. Tapi kan nanti kalau seandainya antum nasihatin orang, semangat dakwah, semangat nuntut ilmu, antum aja malas, gimana orang mau niru? Makanya ana sering sampaikan, kalau antum nggak percaya tanya santri anak. Anak pulang dari kantor, mereka udah tidur. Anak selalu pulang jam 1 sampai sekarang. Jam 1 pulang kantor, pulang ke rumah, beres-beres rumah, nyapu rumah, ngepel, baru tidur ke masjid. Selalu kayak gitu, selalu sampai detik ini. Kenapa? Menanamkan untuk mereka, ustadz aja nggak malas, masa antum mau malas? Ustadznya selalu semisal bahasa Arab dan sebagainya, masa nggak bisa bahasa Arab? Ustadznya semisal selalu rajin untuk apa? Ibadahnya, rajin untuk dakwahnya, rajin untuk belajarnya, masa kita malas? Itu kita tanamkan dari amal perbuatan kita. Dan ana pribadi wallah, ana pun semangat baca Quran itu sebenarnya itu terdukung sama abi ana. Terdukung sama abi ana. Sedikit atau lebih banyak. Kalau ditanya siapa yang paling berdampak untuk kehidupan ana? Kalau dampak amal ya abi ana. Wallahi abi ana. Sampai ana tuh pernah satu kondisi abi ana baca Quran itu, ana tidur samping beliau. Tiduran lagi tidur sepertiga malam, abi ana baca Quran. Nggak sengaja terbangun. Lagi baca Quran, kaget anak. Itu nangis ya, masya Allah, pian. Rupa yang dibaca tentang masalah orang tua. Ayat yang baca tentang orang tua. Jadi abi ana baca ayat, baca terjemah, baca ayat, baca terjemah. Itu dampaknya besar gitu loh. Makanya antum tunjukkan ke anak-anak kita itu sholat rajin, sedekah rajin, ngasih orang rajin, itu tanamkan ke anak-anak kita, tanamkan. Kalau nggak susah. Makanya anak sering sampaikan, bawa santri-santri makan. Ustadz-ustadznya juga, ustadz tuh nggak punya fulus betul, cuman rajin untuk ngasih makan. Apa? Iseng-iseng aja makan mie. Makan mie kan murah. Udah berapa bungkus antum bisa makan bareng-bareng. Untuk nanamkan mereka, rajin berbagi, rajin apa, itu akan mudah tertanam untuk mereka. Makanya tapi kalau seandainya ucapan kita nggak selaras, berat. Wallahi berat. Lihatlah Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa para sahabatnya ketika kehilangan orang tua, mereka bisa bersabar? Nabi SAW, Nabi kecil, udah meninggal bapaknya, masih kecil, habis itu ibunya, habis itu kakeknya yang meninggal juga masih kecil, habis itu pamannya sama istri dalam 1 tahun yang membela dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Sampai disebutkan Amul Huzn, tahun apa? Kesedihan. Nabi SAW bisa tabah gitu loh. Makanya ketika para sahabat ketika jihad ternyata mendapati bapaknya yang kafir mati, mereka sedih-sedihnya masya Allah. Tapi kondisinya mereka itu faham. Nabi sendiri saja kondisi seperti itu bisa bersabar, dan perbuatan Nabi memang seperti itu. Antum lihat masya Allah. Antum tahu kenapa para ulama salaf zaman dahulu, para sahabat itu bisa bersabar ketika meninggal anaknya, yang kondisinya kita nggak bisa sesabarnya para sahabat. Kenapa? Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Antum tahu semua anak Nabi kita Muhammad SAW semuanya meninggal dalam kondisi Nabi masih hidup, kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Semuanya Nabi masih hidup mendapati anaknya meninggal. Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainabnya semuanya meninggal dalam kondisi Nabi masih apa?
hidup. Qasimnya, antum mau cari siapa? Kecuali Fatimah, itu pun meninggalnya Nabi SAW 6 bulan berikutnya baru meninggal siapa? Fatimah. Para sahabat sering melihat kondisi itu tabah gitu loh. Nabi SAW sabar, nangis. Cuman tidak membuat Nabi itu akhirnya murung dan akhirnya meninggalkan dakwah. Sibuk dengan apa keluarga, enggak. Tetap dakwah. Makanya ada masanya nanti kita ini disibukkan dengan dakwah itu ada. Cuman tetap jangan lupa dengan mereka. Anak sampai sekarang ini tiap pekan Anda datang ke tel, tiap pekan. Naam sahih. Hati antum juga. Antum kalau ada masa libur nanti, kalau seandainya libur pondok dan sebagainya, kalau seandainya udah selesai masa bakti dan sebagainya, antum akan tersibukkan dengan dakwah, antum akan tersibukkan dengan Quran. Cuman sibukkan juga dengan orang tua. Kadang-kadang kita ini masya Allah nggak tahu ya, udah tua seakan-akan udah ada nafkah sendiri, bisa nyari maisha sendiri jauh gitu. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, semangat antum juga dakwah nanti harus semangat santri. Jangan malas-malasan. Nggak ada kamus malas di santri itu coret. Nggak ada kasal coret. Nggak ada santri itu untuk malas, nggak ada. Dai malas, nggak ada. Capek. Naam sahih. Baik. Oke, disebutkan dalam sebuah pepatah, idzal ilmu lam ta'mal bihi kana hujjatan 'alik wa lam tu'dzar bima anta jahiluh. Kalau ilmu engkau enggak amalkan, dia akan menjadi hujjah yang menggugat engkau. Enggak siap kita digugat sama ilmu kita. Banyak sekali ilmu. Engkau sudah tahu haramnya musik, engkau sudah tahu haramnya ini, engkau sudah tahu haramnya itu. Kenapa engkau masih kerjakan? Itu kita enggak bakal siap dan enggak bakal dikasih uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu disebutkan di sini kata beliau Syekh Umar Al-Muqbil, wal nakhtim bi jumlatin minal adiyatil ma'thurah. Kita tutup dengan doanya dari Ibn Mas'ud. Jadi Ibn Mas'ud sering berdoa tentang doa ini. Apa kata beliau? Allahumma inni a'udzubika min ghinan yutghi. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kekayaan yang menzalimi orang lain. Naam sahih. Orang kaya, jabatan tinggi, bisa bunuh orang. Orang kaya, jabatan tinggi, bisa menjebak orang. Orang kaya, jabatan tinggi, bisa berbuat segala hal, suatu hal yang menzalimi orang lain itu banyak sekali. Au fakrin yunsi. Ya Allah, juga aku berlindung kepada engkau dari kefakiran yang melupakan diri saya. Maksudnya banyak orang-orang ini masya Allah, kapan ditimpa oleh Allah dengan kemiskinan, dia lupa sama Allah. Jadi sibuk ngurus apa? Dunia. Itu ada. Au hawan yurdi, atau hawa nafsu yang menjerumuskan saya ke dalam sebuah jurang. Au amalan yukhzi, atau amalan yang menghinakan diri saya. Nah inilah amalan yang menghinakan diri dia apa? Amalan yang tidak sesuai dengan ilmunya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan beliau katakan, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha. Ya Allah, tambahkan untuk kami keimanan, keyakinan dan kefakihan. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, kalau antum alasan enggak kajian gara-gara apa? Antum nasihatin anak antum, "Nak, rajin semangat." Ya antum harus bangun dulu kajian. Kalau antum sibuk alasan dengan keluarga, wallahi antum lihat para asatidzah semuanya di kita langsung Prabu Muni ini, lihat. Mereka kadang-kadang lupa sama keluarga. Namun wallahi sahih. Bukan lupa, memang tuntutan. Pagi ngajar di pondok, malam keluar dakwah, wallahi berat itu. Maka mudah-mudahan Allah kasih ganjaran besar untuk para ummahat yang ditinggalkan pergi oleh suaminya gara-gara dakwah. Nah, Allah a'lam bishawab. Sebagaimana mereka dulu itu masya Allah bersabar ketika ditinggal suaminya ketika berjihad. Berjihad itu hitungan ashur, hitungan bulan, bukan hari, bukan pekan. Pas pulang dari jihad ada yang dikabarkan meninggal. Antum lihatlah kondisi gimana Hamnah ketika dikabarkan fulan meninggal. Sedih itu Pak. Jadi yang berharap, istri itu berharap pulang balik selamat gitu loh. Ternyata enggak, meninggal.
Kalau kita dakwah masih bisa balik sekarang, masih aman gitu loh. Cuman kalau jihad itu bainal hayati wal maut, antara kehidupan dan kematian. Imma mereka menang dalam kondisi hidup, dan hidup dalam kondisi terpuji, atau syahidan, atau mati apa? Syahid. Nah, wallah alam bisawab. Jadi antum semangat, Pak. Kalau antum alasan karena apa, karena itu, wah Allah, banyak kelalaian dalam diri kita itu banyak sekali. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa orang tua kami mendapatkan hidayah dari doa-doa anaknya? Mohon jawab, Ustaz. Syukran. Bisa. Karena doa seseorang itu, doa orang soleh itu mustajab. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, jangankan ketika dia ini hidup, ketika meninggal saja bermanfaat gak doa seorang anak untuk orang tuanya? Bermanfaat, mustajab. Nabi mengatakan awaladun salihun yad'u lahu, atau anak soleh mendoakan kedua orang tuanya. Berusaha. Makanya apalagi disebutkan kalau seandainya nggak bisa, datang ke seorang ustaz, tolong doakan abah ana Ustaz. Sebagaimana Abu Hurairah datang kepada siapa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bisa bermanfaat untuk apa? Hidayah kedua orang tua. Naam, wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya gimana Ustaz kalau ada pencuri uang kita? Kalau ada pencuri mencuri uang kita dan kita ikhlaskan, dia dapat dosa atau enggak? Kalau antum ikhlaskan ya enggak dapat lah. Istilahnya antum udah relakan kan, udah maafkan gitu. Ikhlaskan maksudnya apa? Maafkan atau antum tabah. Kalau tabah tapi antum enggak ikhlas, antum tunggu pada hari kiamat, ya enggak, dia akan dapat dosanya. Ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW, barangnya dicuri, ridanya itu mahal. Rida pakaian selendang dia itu mahal. Ketika itu dia tidur di masjid, dicuri ridanya. Nabi cari. Ketika Nabi SAW mau penggal tangannya, maka apa kata sahabat tadi? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ukhalli, aku biarkan dia, aku relakan rida aku dicuri. Apa kata Rasul? Kenapa enggak dari awal? Harusnya dari awal direlakan, biar dia enggak dihukum apa potong tangan. Nah, kata para ulama di situ, ketika seseorang kalau dia itu ikhlaskan, dia maafkan gitu dia maafkan, maka insya Allah dosa dia dihapuskan oleh Allah SWT karena kita relakan. Kita relakan. Tapi kalau seandainya antum cuma tabah dan antum berharap, istilahnya ya lihat saja nanti di hari kiamat, ya mungkin itu akan apa? Ditulis oleh Allah SWT dan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi enggak tahu di sini maksudnya ikhlaskan itu apa? Karena disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man kana lahu madlamatun 'inda akhi." Barang siapa yang memiliki kezaliman untuk orang lain, mencuri, mencela, menghina, menggibah, memfitnah. Apa kata Nabi? "Falyatahallalhu al-yaum." Maka mintalah kerelaan hari ini juga dari orang yang kita zalimi. Kenapa? Biar kada hitung dosa. Nah, jadi maksudnya di sini itu apakah kita relakan, kita halalkan? Maksudnya halalkan itu ya sudah halal lah untuk dia. Kalau sudah halal ya berarti mudah-mudahan untuk saudara kita Allah kasih hidayah dan dia tidak mengulangi lagi. Na'amullah alam bisawab. Nah, baik. Ini yang dapat Anda sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Insyaallah SWT kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan wasiatnya Abu Musa Al-Asy'ari. Anda nasihatkan sekali lagi Pak, usahakan semangat, wallahi semangat. Antum kalau mau lihat penderitaan gitu ya, derita semua orang menderita, nggak ada yang nggak menderita, semua. Nah, jadi seperti itu Pak. Mudah-mudahan Allah SWT istiqomahkan kita di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan semangat untuk meniti jalan salaful ummah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.